Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istian Dodi Irawan dengan NIM 311910273 dengan kelas TI 19C1. Untuk pembahasan, saya akan membahas pengertian OSI layer, ketujuh layer pada mode OSI, cara kerja OSI layer. Yang pertama itu pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau bisa disingkat OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interoperable, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya, tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Yang kedua itu, ketujuh layer pada mode OSI. Pertama, ada application, yang kedua, presentation, yang ketiga, session, yang keempat, transport, kelima, network, keenam, data link, ketujuh, physical. Untuk yang pertama, tahap application. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Aplikasi layer merupakan prosedur penyambung komunikasi dari perangkat. Artinya, aplikasi layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya, saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah aplikasi layer berlangsung, melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Yang kedua itu presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendekripsinya pada perangkat penerima. Yang ketiga itu session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika telah mencapai 50 tiba-tiba jaringan terputus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Yang keempat yaitu transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampai dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Memastikan data tersampai secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Yang kelima itu network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antara jaringan.
atau disebut routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang keenam yaitu data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antara jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Yang terakhir yaitu fisikal, lapisan paling dasar dari ketujuh osi layer, bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer merupakan segala piranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contohnya data digital, seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Email yang Anda kirim bergerak melalui ketujuh lapisan osi layar di atas. Proses yang cukup panjang, bukan? Sebelumnya mungkin Anda tak pernah membayangkan bagaimana proses itu berjalan. Dan ini cara kerja osi layar. Mengirim data dari komputer 1 ke komputer 2. Pertama itu dari application, kedua presentation, yang ketiga session, keempat transport, kelima network, keenam data link, dan ketujuh fisikal. Dan untuk komputer penerimanya itu kebalikannya. Dia dari fisikal ke data link, ke network, ke transport, session, presentation, dan application. Proses perjalanan data dari suatu host ke host lain pada sebuah jaringan terbilang cukup panjang. Semua data tersebut harus melalui setiap layer dari OSI dapat sampai ke host tujuan. Contoh, misalnya ketika Anda mengirimkan sebuah email ke komputer lain pada sebuah jaringan komputer. Proses terjadi pertama adalah pada application layer, yaitu menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan presentation layer email tersebut, kemudian dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Kemudian, pada sesi layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut dari mulai dibentuk hingga selesai proses pengiriman. Pada transport layer, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu kemudian akan dikumpulkan kembali pada transport layer si penerima. Pada network layer akan dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai ke tujuan pada data link layer. Data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima akan ditetapkan. Kemudian pada layer terakhir, physical layer mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu kemudian jalur yang sama terjadi komputer tujuan namun dimulai dari layer paling bawah, yaitu physical layer, hingga ke layer paling atas. Sebelum adanya osi layer, untuk sejarah singkat osi layer, sebelum adanya osi layer, sistem komunikasi antara komputer berlangsung menggunakan protokol yang dibuat sendiri oleh produsen dan pengembang perangkat. Ini membuat banyaknya perbedaan protokol yang ada, meski masih berada dalam satu jaringan. Perbedaan protokol memunculkan permasalahan dalam hal komunikasi.
pertukaran informasi sulit dilakukan pada perangkat atau